Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan perancangan database dari pengelolaan data dari Yayasan Bina Kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cut Almedariatari dengan 3 digit terakhir 095. Dan saya Vita Marifatus Saada dengan 3 digit NPM akhir 086. Saya Diana Ramadhani dengan 3 digit NPM terakhir 131. Saya Nafila Niswa Hairani NPM 3 akhir 317. Oke, yang pertama, latar belakang pemilihan objek riset. Kenapa kita memilih Yayasan Karya Luhur Bina Kasih? Jadi, Yayasan Karya Luhur Bina Kasih ini kita pilih sebagai objek riset karena yayasan tersebut mengelola berbagai data penting seperti data penghuni, pengurus, donatur, dan bantuan-bantuan yang mereka terima. Jadi pengelolaan data yang cukup banyak tersebut memerlukan sistem basis data yang terstruktur agar informasi-informasi tersebut dapat disimpan, diakses, dan juga dikelola dengan lebih efektif. Melalui penelitian ini, kami merancang basis data yang dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan dalam pencatatan, serta mempermudah dalam pengelolaan dan juga pelaporan data di yayasan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari hasil wawancara. Yang pertama yaitu di sini ada informasi bahwa panti asuhan berdiri sejak 2009. Nah, di sini sudah ada akta dan juga NPWP, namun untuk legalitasnya sendiri ke dinas sosial masih dalam proses. Dalam pengelolaannya tersifat terbuka, tanpa batasan usia dan tanpa membebankan biaya kepada pasien atau keluarga pasien. Dengan sistem subsidi silang antara keluarga pasien untuk menutupi operasional untuk biaya kebutuhan mereka sendiri. Untuk kepengurusannya sendiri terdiri dari 25 orang, dari ketua, pengawas, sekretaris, bendahara, dan juga beberapa staf. Untuk penghuninya di sini ada 24 anak dan juga 36 lansia. Nah, untuk alasan lansia masuk ini umumnya karena banyak keluarga yang tidak mampu merawat salah satu keluarganya yang lansia tersebut akibat kesibukan ataupun keterbatasan biaya dari keluarganya. Nah, untuk anak-anaknya sendiri di sini sebagian besar dari bayi sudah ditinggalkan di depan panti asuhan dan dibesarkan juga di panti asuhan. Dan sebagian alasan lainnya yaitu karena alasan ekonomi juga. Nah, untuk penempatan kamarnya sendiri di sini dibagi berdasarkan kategori. Nah, untuk di lantai bawah ini akan diisi oleh kakek-kakek, dan untuk lantai atas itu ada tempat untuk anak-anak dan juga lansia untuk perempuan. Nah, di sana juga terdapat kegiatan rutin seperti terapi, monitoring kesehatan, dan juga lain-lainnya. Untuk obat-obatannya juga di sana sudah tersedia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini menggambarkan struktur database pada sistem informasi panti asuhan. Pada diagram ini terdapat 4 entitas utama, yaitu panti asuhan, penghuni, pengurus, dan pendidikan. Nah, entitas penghuni digunakan untuk menyimpan data anak yang tinggal di panti, meliputi nama, kategori penghuni, jenis kelamin, dan nomor kamar. Setiap penghuni terhubung ke satu panti asuhan melalui atribut
ID panti sebagai foreign key. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat entitas pengurus yang menyimpan informasi mengenai pengurus panti, seperti ID pengurus dan jabatan. Setiap pengurus juga terhubung dengan satu panti asuhan melalui ID panti. Entitas terakhir adalah pendidikan yang digunakan untuk menyimpan data pendidikan penghuni seperti jenjang pendidikan dan nama sekolah. Tabel ini terhubung dengan tabel penghuni melalui atribut ID penghuni. Hubungan yang terdapat pada ERD ini adalah hubungan one-to-many. Satu panti asuhan dapat memiliki banyak penghuni dan banyak pengurus, sedangkan satu penghuni dapat memiliki satu atau lebih data pendidikan. Dengan struktur ini, data panti asuhan dapat dikelola secara terorganisir dan saling terhubung dengan baik. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu NF atau bisa disebut first normal form. Nah, satu NF ini adalah data awal yang masih berbentuk informasi gabungan dipecah menjadi data yang lebih terstruktur. Setiap kolom hanya berisi satu nilai dan tidak hanya kelompok data yang berulang dalam satu field. Berdasarkan data awal Panti Jompo Yayasan Karya Luhur Bina Kasih, informasi seperti ketua, pengawas, jumlah lansia, jumlah anak panti, dan status pengobatan internal masih disimpan dalam satu tabel. Kondisi ini dapat menyebabkan redundansi data dan menyulitkan pengelolaan database. Oleh karena itu, pada proses 1NF dibuat atribut yang lebih struktur, misalnya ID panti, nama panti, ketua, pengawas, jumlah lansia, jumlah anak panti, dan pengobatan internal. Setiap baris data mewakili satu entitas panti dan setiap kolom hanya menyimpan satu jenis informasi. Dengan menerapkan 1NF, data menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan menjadi dasar untuk proses normalisasi berikutnya, yaitu 2NF dan 3NF. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2NF. Jadi, di 2NF sendiri itu ada ID penghuni, habis itu masih ada nama, jenis kelamin, ID kategori, dan ID kamar. Jadi, untuk tabel penghuninya sendiri itu terdiri dari 4 penghuni. Penghuni yang dibedakan yaitu ini yang remaja, ada ID penghuni, nama, jenis kelamin, ID kategori, dan ID kamar. Next. Ini ada tabel aktivitas, yaitu ada ID aktivitas, nama aktivitasnya, jadwalnya, dan keterangannya. Kemudian ini di 3NF, di 3NF itu dibedakan lagi. Ada ID penghuni, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kategori, kondisi, status keluarga, tanggal masuk, ID kamar, ID kategori, nama kategori juga. Habis itu di tabel kamarnya ada ID kamar, nama kamar, jenis kamar, dan kapasitasnya. Kemudian di tabel staff ada ID staff, nama staffnya, ID jabatan, nomor HP, dan alamatnya. Kemudian di tabel jabatan ada ID jabatan, nama jabatan. Next. Kemudian di tabel pengobatan ada ID pengobatan, ID penghuni, ID jenis pengobatan, keluhan, tanggal, keterangan. Habis itu di tabel jenis pengobatan juga masih ada ID jenis pengobatan dan nama jenisnya. Kemudian di tabel aktivitas itu ada ID aktivitas, nama aktivitas, jadwal, dan keterangan.
untuk tabel keuangan ada ID keuangan, ID jenis transaksi, ID sumber dana, nominal, tanggal, dan keterangan. Untuk jenis transaksinya ada ID jenis transaksi, nama jenis transaksi. Kemudian tabel sumber dananya ada ID sumber dana, nama sumber dana. Next. Jadi untuk tabel pendidikan juga masih ada ID pendidikan, ID penghuni, nama sekolah, ID jenjang, status, ID jenjang, dan nama jenjang. Kemudian untuk tabel yayasan, ID yayasan, nama yayasan, tahun berdiri, ketua, NPWP, dan status akta. Next. Jadi untuk bedanya dari 2NF ke 3NF itu fungsional dependensinya harus ke primary key. Jadi untuk ID-nya masih ada dibedakan lagi dari 2NF, mungkin ID-nya masih singkat, dan untuk ke 3NF-nya nanti mungkin dijelaskan lagi. Mungkin cukup presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.